capean ngoret, apa tahu ngoret tuh, ngebersihin rumput, pasti dia nyuruh yang lain. Jadi sekaya apapun, seberkuasa apapun seseorang, pasti dia akan membutuhkan yang lain. Maka ada seseorang yang berdoa seperti ini. Jadi kelihatan bahwa kertasnya. Ada orang yang berdoa seperti ini. Allahumma la taj'alni hajatan inda hadin min khalqika. Ya Allah, jangan jadikan aku memiliki keperluan kepada orang salah satu dari makhlukmu. Ada orang berdoa seperti, ya Allah, saya takut ngerepotin orang lain, jangan sampai aku perlu bantuan dari orang lain. Mendengar doa itu, Umar marah. Tahu Umar, Bu? Siapa Umar, Bu? Khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Dia bergelar apa, Bu? Al-Faruq. Dia adalah orang yang sangat gigih memperjuangkan Islam. Nah, Umar itu marah kepada orang yang berdoa seperti itu. Kalau udah begitu, udah mati aja katanya. Kenapa? Karena namanya hidup di dunia, manusia itu makhluk sosial. Sekali lagi, sekaya apapun, seberkuasa apapun, manusia pasti akan membutuhkan manusia yang lain. Pasti itu membutuhkan. Orang yang miskin pasti membutuhkan yang kaya untuk mendapatkan hartanya. Yang kaya pasti membutuhkan yang miskin untuk mendapatkan jasanya. Gila, orang kaya bikin masjid ya, kalau kita bulan Ramadan sebentar lagi Lebaran, itu bikin dodol, itu berapa jam itu, Bu? Masaknya seharian. Orang kaya bisa begitu, nggak bakalan sabar. Beda dengan orang yang, mohon maaf ya, orang yang miskin, dia dilekenan gitu ya, sampai itu dodol jadi seharian. Setelah dodol jadi, datang dia upahnya, gitu ya. Sekaya apapun seseorang pasti akan membutuhkan pertolongan atau bantuan dari yang lain. Untuk itu kuncinya tadi, yang minjemin harus jujur, yang dipinjemin juga harus jujur. Pada saat waktunya tiba untuk membayar, harus bayar. Kalau seseorang berniat untuk membayar, maka Allah akan memudahkan caranya agar pada saat waktunya tiba untuk membayar akan bisa membayar. Di awal, Bu, di awal kita minjem itu harus ada niatan dalam hati kita untuk bisa membayarnya. Ada hadisnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Man akhada amwalan nasi yuridu adaaha adallahu anhu. Wa man akhadaha yuridu islafaha atlafahullah. Orang yang mengambil harta orang lain dengan niat akan membayarnya, maka Allah berjanji nih, Allah akan membantu untuk dia membayarkannya. Tapi kalau ada orang yang mengambil harta orang lain dengan niatan untuk merusaknya, tidak mengembalikannya, maka Allah akan merusakkan harta tersebut baginya. Mengambil harta orang lain itu bisa berbagai bentuk. Ada yang minjem nggak punya uang, minjem. Ada yang pokoknya apapun kita menggunakan harta orang lain yang itu bukan pemberian, yang dimana itu harus dikembalikan lagi, harus ada niatan dalam diri kita untuk mengembalikannya. Sebab apa? Kalau kita ada niatan untuk tidak mengembalikannya, Allah akan merusakkannya. Bisa jadi pada saat dia memakainya itu hilang, pada orang yang minjem itu hilang, atau tidak pun hilang, dia sudah tidak membutuhkan lagi karena hilang keberkahannya dan lain sebagainya. Pelajaran yang kedua, selain kita membutuhkan orang lain, adalah tadi ini sesuai dengan hadis tersebut, man akhadha malan nasi yuridu sadadahu saddadallahu anhu. Orang yang mengambil harta orang yang lain dengan maksud untuk mengembalikannya, maka Allah akan membantu untuk mengembalikannya. Wa man akhadha malan nasi yuridu itlafahu atlafahullahu. Orang yang minjem
atau ngambil harta orang lain dan dia bermaksud untuk menahannya, untuk merusaknya, maka Allah akan merusakkan harta tersebut pada dirinya. Seperti begini ya. Nungguin ya Bu ya. Nungguin. Gak ada mimbar jadinya jadi muslim. Jadi nyalahin mimbar. Bu, dari kedua orang tadi mana yang lebih baik? Antara orang yang minjemin dan orang yang minjemin. Ada satu kabar gembira Bu lagi. Kita suka minjemin sama orang, suka. Terus orang yang minjem ke kita nggak balik-balikin. Ada nggak? Banyak. Ada kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita minjemin ke seseorang, selama waktu yang dijanjikan itu akan bernilai sedekah untuk yang minjemin. Ibu minjemin uang 10 juta. Saat misalkan waktunya 3 bulan. Selama 3 bulan itu ibu dicatat sedekah. Padahal uang masih uang kita. Tapi karena digunakan oleh orang lain, oleh Allah dicatat menjadi sedekah untuk kita tiap harinya 10 juta. Itu kabar gembira bagi orang yang minjemin. Makanya ayo minjemin. Hari orang yang minjem. Sekarang itu HP saya hampir tiap hari Anda boleh minjem. Plafonnya sampai 300 juta. Mereka itu butuh orang yang pinjem. Butuh. Leasing adirannya hampir tiap hari. Nyari nasabah. Nah makanya ibu cari orang yang meminjam duit. Setiap hari selama waktu yang dijanjikan itu kita mendapatkan pahala sedekah. Kita minjemin 10 juta dapat pahala sedekah 10 juta. Kita minjemin 1 miliar, ada yang minjemin 1 miliar. Ya, ada duitnya. Nah, itu kalau nanti tepat waktu bayarnya. Gimana kalau nggak tepat waktu? Harusnya 3 bulan dia jadi mundur. Kabar gembira dilipatin sama Allah pahalanya. Yang tadinya 10 juta nanti kita akan dihitung bersedekah setiap harinya jadi 20 juta. Jadi ibu kalau ada yang pinjam duit selama itu uang dingin, tahu uang dingin? Kalau uang dingin ya kita nggak butuh amat. Ada uang dingin, ada uang siang. Apa uang siang? Adalah uang yang diumpetin sama suami, sama itu ketahuan. Sialan udah diumpet-umpetin ketahuan juga. Jadi kalau suami bilang itu uang sial, itu karena dia udah ngumpet-ngumpetin. Disimpannya nggak di dompet. Tapi disimpannya gimana tahu? Nggak taruh di depan TV apa? Itu adalah uang sial. Ketemu. Itu adalah uang sial. Jadi kalau yang punya kabar gembira untuk kita semua dari Allah Subhanahu Wa Taala, dari Rasulullah. Kalau kita minjemin nama orang, kemudian orang itu nggak bayar, selama kita masih bisa menutupi kebutuhan kita, jangan gondok di hati. Kenapa? Karena selama waktu itu pula kita dihitung tiap hari sedekah sejumlah uang yang kita pinjemin. Jadi beruntunglah orang-orang yang kaya yang bisa minjemin orang lain dan orang lain nggak balikin. Kenapa? Karena tapi saya bukan ngajarin kepada ibu-ibu untuk minjem dan nggak balikin, enggak. Ini mah ngebubungah, memberikan kabar gembira kepada orang yang mengutang orang yang lain, tapi orang yang diutangin enggak balikin. Itu akan menjadi catatan sedekah untuk kita. Selama itu belum dibayar, maka nilainya menjadi sedekah untuk kita. Bahkan
kita memberi, kan memberi itu sedekah ya. Dengan kita meminjami, itu pahalanya lebih besar meminjamkan daripada kita memberi. Kenapa? Kalau kita memberi itu orang yang diberi belum tentu butuh. Belum tentu butuh. Tapi kalau orang pinjam, itu pasti dia membutuhkan sekali. Karena kalau nggak butuh dia nggak mungkin pinjam. Kecuali orang yang pinjamnya itu buat apa? Buat hal-hal yang tersier. Kan seperti apa? Seperti mohon maaf ya, mobil kan tidak perlu banget. Makanya, tapi orang segan untuk beli cash. Kenapa? Karena di leasing juga disusahin. Orang yang datang ke leasing bawa duit segepok untuk beli mobil itu tidak akan langsung dibawa. Kenapa? Karena pasti dipersulit. Leasing itu pinginnya adalah sistemnya sistem kredit. Karena dengan sistem kredit mereka dapat banyak. Tapi kalau dengan sistem cash mereka keuntungannya sedikit. Jadi ada orang-orang yang memang dia sebetulnya nggak perlu pinjam, nggak perlu kredit, tapi karena sistem yang ada di negara kita udah seperti ini, karena orang lain pun banyak yang berusaha dengan cara meminjamkan, maka untuk melakukan transaksi secara tunai, secara cash itu udah susah. Maka dari itu, mohon maaf nih, ini kabar buruk buat kita semua. Tadi kabar baik ya Bu ya, sekarang kabar buruknya. Di akhir zaman, setiap orang itu meskipun dia tidak memakan riba, tidak melakukan riba, kata Rasul, pasti akan kena debu-debunya riba. Ini kabar buruk untuk kita semua. Padahal dosa riba itu jauh lebih besar daripada dosa berzina. Naudzubillahi min dzalik. Nah, di akhir zaman itu kata Rasul, setiap orang walaupun dia tidak memakan riba, pasti dia kena debu-debunya riba. Contoh, ibu nyimpen uang di bank. Kalau uang banyak rata-rata nyimpen di mana? Pasti di bank. Di bank ada apanya Bu? Ada bunganya. Kita nggak makan, bunganya nggak makan. Tapi itu udah masuk rekeningnya. Berarti kita kena debu-debunya riba. Itu adalah hasil transaksi dari sistem ribawi. Nah itu dia, simpan aja di bawah bantal. Habis ya. Makanya itu kita tidak bisa menghindar dari namanya transaksi riba. Kita pingin terlepas dari riba, mau beli mobil pinginnya cash, tapi orang leasing nggak mau itu sistem. Kenapa? Karena mereka keuntungan sedikit. Kita nggak mau riba, tapi terkena juga debunya riba dengan cara beli dengan sistem kredit, dengan sistem kredit. Itu kabar buruknya untuk kita di akhir zaman. Itu meskipun tidak melakukan transaksi riba, kita kena debu-debunya riba, kena kecepretan. Maka dari itu, kenapa kita dianjurkan untuk saling mengistighfarkan, kita untuk mendoakan orang-orang lain itu tujuannya agar sesuatu yang kita tidak lakukan sendiri itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita dianjurkan istighfar bukan sendirian ya Bu ya, bukan buat diri kita sendiri, tapi juga lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Kita minta doa untuk muslim muslimat baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Agar apa? Agar dosa-dosa yang tidak dilakukan oleh kita sendiri itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nggak kita lakukan. PNS nih gajinya